Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tema 6 panas dan perpindahannya. Subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita, pembelajaran 1. Nah, hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng, terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar ke seluruh ruang dapur. Sedap. Mari kita belajar perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara berpindah panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalkan, air di dalam panci yang dipanaskan sehingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara berpindah panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Sekarang kita akan bahas satu persatu perpindahan kalor. Tadi ada 3. 1. Konduksi, 2. Konveksi, 3. Radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contoh, memanaskan logam. Penghantar kalor atau panas yang baik disebut konduktor. Contohnya, besi, baja, tembaga, seng, dan aluminium. Penghantar kalor atau panas yang kurang baik atau buruk disebut isolator. Contohnya kaca, kayu, wol, kertas, dan plastik atau jenis bukan logam. Kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor atau panas melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan gas. Contoh konveksi, terjadinya angin laut karena ada perbedaan tekanan udara di daratan dan di lautan. Terjadinya angin darat. Ini disebabkan karena ada perbedaan tekanan udara di wilayah daratan maupun di wilayah lautan. Contoh kedua, sistem pendingin mobil pada radiator kendaraan bermotor. Contoh ketiga, pembuatan cerobong asap. Ketiga,
Perpindahan panas secara radiasi atau pancaran. Radiasi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa zat perantara atau tanpa medium. Contohnya, sinar matahari sampai ke bumi melalui radiasi. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.